Ya, shalom, salam sejahtera. Senang sekali bersama-sama saudara hari ini. Bagaimana kabar saudara-saudara? Doa saya Tuhan terus memberkati setiap kehidupan kita. Tema hari ini saya bawakan dengan sebuah judul Hidup di dalam Roh. Pembacaan firman Tuhan kita dari Yohanes pasal 6 ayat 63 sampai 66. Firman Tuhan berkata, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Saudara-saudara, kita bersyukur kalau kita hari ini bisa datang kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kasih karunia dari Bapa di surga. Ayat 66. Akibatnya apa saudara-saudara? Ketika kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberitahu bahwa roh yang berguna, roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging itu lemah. Sekalipun daging punya keinginan, tetapi keinginan daging itu mematikan. Keinginan roh yang menghidupkan. Dan ketika kebenaran ini diberitakan saudara-saudara, Tuhan sedang membuka sebuah kebenaran di dalam hati murid-muridnya, bahwa hendaklah engkau hidup di dalam roh. Engkau hidup dipimpin di dalam roh. Dan akibatnya mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara-saudara sekalian, nama Tuhan Yesus, nama Yesus Kristus, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Chu Yesu Tieng, itu adalah nama yang berkuasa. Namun nama ini akan sangat berdampak dan kuasanya nyata bagi mereka yang hidup di dalam roh. Apakah nama Yesus ketika dibawa oleh orang beragama, sekalipun dia beragama Kristen, tetapi dia hidup di dalam alam logika, apakah berkuasa, saudaraku? Ketika engkau melihat ada orang-orang yang hidup dalam roh, dia berdoa untuk mengusir roh jahat itu secara nyata pergi. Bahkan ada manifestasi berkata, "Yes, aku keluar di dalam nama itu, aku takut." Tapi ada orang-orang yang berdoa juga menggunakan nama Yesus, tetapi dia tidak percaya kuasa Roh Kudus atau tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Maka tidak ada efek, tidak ada dampak apa-apa. Hal ini saudara-saudara pernah dikisahkan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 mulai ayat yang ke-6, ya. Nanti saya lompat beberapa ayat biar tidak terlalu panjang, saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-6, supaya kita menjadi anak Tuhan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, yang mau hidup dengan Roh Kudus. Karena kekristenan, agama Kristen tidak menjamin hidup mereka grow up in the spirit, bertumbuh di dalam roh. Sebab orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus saja, mereka akan membawa kuasa nama Yesus yang efektif, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6, "Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat." Hari ini ada hamba Tuhan yang berdoa, ketika tumpahan tangan, Roh Kudus turun kepada orang yang didoakan.
dan banyak terjadi, dan itu pun Tuhan berikan karunia di dalam pelayanan kami, saudara-saudara. Tetapi ada juga banyak orang yang berdoa dan Roh Kudus tidak turun secara nyata, lalu mereka mulai excuse dengan berbagai macam pernyataan. Ya, itu adalah gift, itu adalah bela, dan seterusnya. Oke, betul, bisa saja. Tetapi Rasul Paulus ketika mendoakan orang karena dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dengan roh, saudaraku, maka Roh Kudus mengurapi doanya dan orang yang didoakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak cukup dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berbahasa roh dan tanda-tandanya juga bernubuat. Ini sesuatu hal yang sebetulnya terjadi, dan ini suatu hal yang Tuhan sedang genapi hari ini. Justru di akhir zaman, karunia-karunia roh akan bekerja efektif. Rasul Paulus berkata, aku datang kepada engkau, hai jiwa-jiwa, hai kota-kota yang aku layani, bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini saudara-saudaraku, kuasa Roh Kudus mau dicurahkan secara luar biasa. Ada begitu banyak orang-orang sekarang menjadi orang Kristen dan percaya. Tidak cukup, saudara-saudara hendaklah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, karena lewat hidupmu Tuhan mau memakai hidupmu untuk menyatakan kuasa Tuhan. Engkau tumpangkan tangan orang-orang sakit menerima kesembuhannya. Engkau tumpangkan tangan orang-orang itu, mereka menerima Roh Kudus dan bernubuat. Ayat 9, saudara. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Rasul Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari tetap mereka berbicara di ruang kuliah Tiranus. Memang ada orang-orang, baik dia belum percaya maupun orang percaya, orang Kristen yang baru bertobat dan maupun yang sudah lama menjadi Kristen. Bisa mereka tidak percaya. Mereka menjadi Kristen agamawi yang hidup secara liturgi yang sudah ada, ya ada. Yang di luar itu aneh menurut mereka. Padahal Paulus ini saudara-saudara petobat baru, tetapi dia bisa berjalan dengan sign and wonder karena dia izinkan hidupnya terbakar dan dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya seseorang yang mengizinkan hidupnya terbakar dipimpin oleh Roh Kudus, dia bukan hanya berjalan sign and wonder, tetapi dia akan mengalami sebuah kehidupan yang diubahkan. Saudara, tanpa bermaksud menghakimi, berapa lama Anda menjadi pengikut Tuhan Yesus, perubahan apa yang sudah Anda alami dalam karya Roh Kudus. Kalau sudah 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun Anda menjadi orang Kristen, bahkan menjadi penata layanan, ikut dalam pelayanan, tapi hidup saudara-saudara tidak berubah, tidak bermaksud menghakimi. Tetapi yang saya percaya, yang saya hidupi, Roh Kudus ketika berkarya dalam hidup manusia, dia menginsafkan, dia mengubahkan, dan dia bisa membuat orang itu mengalami kehidupan adikodrati. Apa yang mustahil bagi dunia, apa yang mustahil bagi manusia, dan mustahil bagi Tuhan. Saya dulu perokok, saudaraku. Saya dulu pecandu. Saya dulu orang-orang yang hidup dalam gelapan duniawi. Saya hidup dalam lumpur dosa. Roh Kudus hidup dalam hidup saya. Tuhan Yesus mengubah saya. Saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan Dia berikan Roh Kudus dalam hidup saya. Hari ini bukan hanya sekedar saya berjalan dengan sign and wonder, bukan hanya sekedar saya berjalan di dalam kuasanya, tetapi Tuhan membuka mata iman saya, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Saya tidak punya apa-apa, saudaraku. Bahkan saya memulai pelayanan tidak memiliki apa-apa, tetapi karena saya percaya iman adalah dasar dari segala sesuatu, dasar yang tidak ada, tapi ada sesuatu yang saya percayai jauh dari apa yang tidak ada, dan bukti dari apa yang tidak saya lihat. Itulah iman, dan iman ini hanya bisa bekerja efektif ketika saya mengizinkan Roh Kudus membakar hidup saya. Kalau ada orang-orang tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau ada orang-orang saya melayani tidak percaya, tidak apa-apa, karena Rasul Paulus sudah mengalami hal yang sama. Ayat yang ke-11 luar biasa, saudaraku. Orang yang percaya terimalah, orang yang tidak percaya hiduplah dalam ketidakpercayaanmu atau apa yang kau yakini. Tapi firman Tuhan berkata 11, oleh Paulus, Tuhan, Roh Kudus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 12, bahkan orang membawa sapu tangan Rasul Paulus,
atau kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus, dan mereka meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Glory to God. Haleluya, praise God. Saudara-saudara sekalian, luar biasa bukan? Saudara pun bisa menghidupi, saudara pun bisa melakukan pelayanan yang sama. Tempat di mana engkau berada, di situ ada hadirat Tuhan. Tempat di mana engkau melayani, di situ hadirat Tuhan ada. Orang-orang datang, hidupnya diubahkan, dosa-dosanya diampuni, dan maka mereka menyadari kekurangan mereka, dan akhirnya hadirat Tuhan mengubah mereka menjadi sesuatu yang luar biasa, yang hina akhirnya dipakai di tangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, saya tadi mengatakan bahwa ada orang-orang yang menyebut nama Yesus, sama-sama menyebut nama Yesus, tapi yang satu tidak hidup dalam roh atau hanya sekedar beragama, tidak memberikan dampak saudaraku. Bahkan yang ada bisa mendapat serangan balik dari kuasa kegelapan. Karena yang roh jahat takut adalah orang yang membawa nama Yesus, yang hidup bersama Yesus, yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau tutup saudaraku pernyataan saya ini dengan sebuah kisah dalam Kisah Rasul yang tadi saudara-saudara ya, pasal yang 19. Sekarang kita lihat ayat yang ke-13. Ini satu bukti bahwa orang-orang yang membawa nama Yesus tetapi tidak hidup dalam roh, mereka tidak memberikan dampak kuasa apa-apa. Apakah Pastor Andy sedang berkata nama Yesus tidak berkuasa? Nama Yesus berkuasa di tangan orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya ulangi, nama Yesus berkuasa pada orang yang membawa, yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang tidak, Pak, bagaimana? Dia ucapkan semua orang beragama Kristen ataupun yang tidak mengucapkan bisa berdoa di dalam nama Yesus, tetapi tidak memberikan dampak apa-apa. Bahkan satu setan pun tidak ada yang keluar. Tetapi mereka yang hidup di dalam roh, mengucapkan doa dalam nama Yesus, bahkan secara alam nyata manifestasi terjadi. Dan saudara pernah lihat ke orang pelayanan menyebut dalam nama Tuhan Yesus, ada setan atau roh jahat berkata, aku tidak mau keluar. Kenapa? Akhirnya mereka berhari-hari urusan di sana, akhirnya letih, dan akhirnya pulang. Yang pastor melayani dan berkata, ya nanti kita lanjut lagi ya, roh jahatnya masih kuat, masih merasuk. Tapi saudara, pernah kami melayani juga ketika kami baru datang di depan daripada teras rumah itu, saudaraku, dia tahu bahwa yang datang ini adalah seseorang yang membawa pengurapan Tuhan. Belum kami masuk ke dalam rumah, roh jahat itu sudah keluar, dan perempuan ini disembuhkan, dilepaskan, dibebaskan. Kisah para rasul sampai hari ini masih hidup, saudaraku. Saya mengajak saudara-saudara hidup dalam roh. Dan saya tutup dengan kisah daripada anak-anak imam dari Skewa. Ayat 13 sekarang ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Nah, saudara lihat ya, orang-orang ini berdoa memakai nama Yesus mengusir roh jahat. Rasul Paulus yang dipimpin Roh Kudus, dan memang seharusnya Tuhan kehendaki setiap orang percaya hendaklah dipimpin oleh Roh Kudus, karena roh itu hidup, daging tidak berguna. Jelas Injil berkata, dan Injil Yohanes pasal 6 tadi itu nggak usah ditafsirkan, tapi itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Dan ini terjadi dalam kisah para rasul dan murid-muridnya yang sampai hari ini, saudaraku. Ayat 14 berkata, mereka adalah 7 anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Padahal dia imam kepala Yahudi, artinya pengetahuan logika keberagaman manusia tidak menjamin mereka mau dipimpin atau hidup dalam roh.
Karena seseorang hidup dalam roh bukan jaminan dia petobat baru, petobat lama. Tapi dia mengizinkan dirinya terbakar, dirinya keluar dari kebiasaan yang normal dan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Rasul Paulus keluar dari kebiasaan normal. Dia seorang ahli agama, tapi dia keluar untuk memberitakan keyakinannya meskipun lewat kebutaannya, saudara-saudara. Dan akhirnya dia melihat Tuhan yang dia tadi yang mau membunuh setiap murid-muridnya. Dia percaya bahwa sebetulnya Mesias itu yang disalibkan, dialah juru selamat. Ayat 15, apa yang terjadi kepada anak-anak Imam Skewa ini yang mendoakan roh jahat nama Yesus? Bukannya roh jahatnya keluar pergi, tapi 15 berkata, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Saudara, sama-sama menyebut nama Yesus, tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus membawa kuasa, efek manifestasi, roh jahat dikalahkan, penyakit disembuhkan, dosa diampuni. Tapi orang-orang yang tidak hidup dalam roh tidak sama-sama mengucapkan nama Yesus, tapi tidak membawa kuasa Yesus. Ayat 16, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang-orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Ayat 18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Saudara-saudara, perbuatan apa? Maksudnya mereka sudah percaya Yesus tapi belum hidup dalam roh, belum mau mengizinkan Roh Kudus membawa hidupnya pada kehidupan yang dipimpin oleh roh itu sendiri. Ayat 19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditafsir 50.000 uang perak. Ayat 20, dengan jalan ini makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Glory to God. Saya mau tutup kalimat ini, saudaraku. Setiap kita bisa menjadi orang beragama, termasuk menjadi orang Kristen. Tetapi hanya doa di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan ada, manifestasi doa itu menjadi nyata. Tidak ada doa yang membawa kuasa hadirat Tuhan secara nyata. Hanya doa di dalam nama Tuhan Yesus dan orang yang membawanya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya Pastor Andy Simon mengucapkan sola fide, hiduplah oleh iman, berbuahlah di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amin.